Kita lihat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita sudah melihat Allah yang maha tahu, kita sudah melihat Allah yang maha hadir. Kemudian Daud merenungkan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Nah, kemahakuasaan Tuhan ini bisa dinyatakan dalam banyak hal, tapi poin yang spesifik direnungkan oleh Daud di sini adalah Allah maha kuasa dalam salah satu aspeknya, yaitu Dia adalah pencipta. Ya, kemahakuasaan Tuhan sekali lagi muncul dalam banyak aspek, ya. Tapi Dia adalah pencipta, dan Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia pertama dari debu dan tanah. Lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah Tuhan langsung menciptakan kita dari tanah? Tidak, ya. Tapi Tuhan tetap menciptakan kita. Dia menenun kita di dalam rahim ibu kita, katanya. Dan ini yang menjadi perenungan Daud. Dan Anda harus pahami, ketika Daud menulis ini, dia tidak begitu tahu tentang apa yang hari ini kita sebut embriologi, atau ilmu tentang pertumbuhan janin dan lain sebagainya yang saya pelajari waktu saya belajar kedokteran. Daud tidak begitu banyak tahu, dia hanya samar-samar saja dia menulis, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia belum pernah melihat alat USG waktu itu, gitu kan. Nah, istrinya lagi hamil, dia antar ke dokter obsgin misalnya, gitu kan. Dia lihat, waduh cakep ya wajahnya, gitu kan. Nanti saya kasih nama Amnon yang satu ini, gitu ya. Tidak, saudara. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi Daud hanya samar-samar, dia tahu ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di situ, di dalam janin, di dalam perut ini, di dalam seorang wanita yang hamil, dalam perut ibunya sendiri juga waktu dia di dalamnya. Dan dia hanya mengungkapkan dengan kata-kata yang sederhana, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Tanya situ ya. Dia memakai kata menenun dan lain sebagainya. Dan ternyata benar. Lalu kita bisa bertanya, kalau misalnya sekarang kita sudah punya teknologi canggih sekali, kedokteran sekarang canggih sekali, saudara. Ya. Bukan hanya sekarang USG ada yang bukan hanya udah 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi segala macam, ya. Bayinya bisa bukan hanya kelihatan tapi gerak-gerakannya langsung live begitu, ya. Bahkan saking canggihnya, bayi yang di dalam kandungan ini bisa diambil DNA-nya, dicek, ya, langsung DNA-nya. Bahkan ada suatu prosedur, ya, mereka temukan bayi di dalam kandungan ibu ini ada tumor, saudara. Ada tumor yang mau menjadi kanker. Lalu apa yang dilakukan? Mereka operasi, mereka keluarkan bayinya, mereka operasi kankernya, mereka masukin lagi ke perut ibunya, saudara. Dan dijahit lagi dan ditunggu sampai lahir, saudara. Jadi mengoperasi bayi yang belum lahir. Belum lahir, terus dimasukin lagi. Belum mau kamu, masuk lagi lah, saudara. Pluk, gitu kan. Nah, ini biar ini tambah gede lagi dikit dulu, gitu ya. Ada yang seperti itu, saking canggihnya kedokteran sekarang. Tapi apakah itu membuat kita jadi tidak setakjub Daud gitu, ya, tentang kemahakuasaan Tuhan? Oh tidak, sebaliknya, semakin kita memahami tentang tubuh manusia, semakin canggih kita, semakin kita terheran-heran gitu. Betapa luar biasanya ciptaan Tuhan sih. Karena sekarang kita bahkan tahu tentang sel. Daud tidak tahu tentang sel. Sel yang dia tahu hanya sel tempat kurung orang doang, gitu ya. Tapi kita tahu tentang sel makhluk hidup, yang ternyata tiap-tiap sel itu sudah seperti satu kota, gitu. Yang luar biasa sekali. Dan kita semakin berdecak kagum ketika kita belajar tentang DNA, yang adalah sistem informasi yang paling padat yang ada, yang manusia bahkan belum mampu untuk tandingi.
level informasi di dalamnya. Bahkan ketika pertama DNA ditemukan, ketika DNA pertama ditemukan, diperkirakan bahwa DNA yang berfungsi itu hanya sekian persen. Ya, sisanya itu mereka sebut DNA sampah atau junk DNA. Jadi tidak ada fungsinya. Jadi hanya ada daerah DNA yang mengkodekan protein, ini yang penting. Gitu. Tapi kemudian ternyata Tuhan tidak bikin sampah, saudara. Dan ternyata riset-riset makin maju lagi menemukan ternyata yang mereka anggap bagian-bagian DNA yang tidak berfungsi itu ternyata fungsinya banyak. Gitu. Fungsinya banyak, lalu muncullah suatu namanya epigenetik dan lain sebagainya. Adalah suatu kebodohan ketika manusia dibodoh-bodohin. Salah satu narasi adalah bahwa tubuh manusia itu banyak organ-organ sisa dari waktu kita masih monyet, katanya. Jadi ada banyak organ-organ tidak berfungsi. Terus mereka bilang, nah buktinya kalau kamu belajar ini, kamu kan punya tulang ekor. Manusia punya tulang ekor, kan kamu nggak punya ekor, kok bisa punya tulang ekor, katanya, gitu kan? Nah itu kan berarti kamu dulu monyet, gitu katanya. Nah, saya bilang, ya kamu ngaca aja sendiri kalau ngomong, jangan ngomongin saya begitu ya. Kalau kamu mau mengaku kamu dulu monyet sih terserah kamu, gitu kan. Saya bukan, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang kasih nama itu tulang ekor kan manusia, gitu ya, bukan Tuhan yang kasih nama itu tulang ekor, gitu ya. Dan tulang ini rupanya di manusia punya fungsi lain ya. Tulang koksik itu sangat berfungsi sebagai tempat jangkar banyak otot-otot kita, begitu. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Lalu kalau Anda mulai baca hari ini, apa usus buntu yang tadinya dibilang usus buntu organ tidak berguna, ternyata sangat berguna. Amandel, organ yang dulu katanya nggak berguna, lalu di anak-anak sering dioperasi, ternyata ditemukan sangat berguna. Jadi satu persatu, akhirnya sekarang tidak ada lagi sebenarnya organ yang dikatakan nggak berguna, itu nggak ada lagi. Semua organ manusia itu rupanya ada gunanya. Wow. Kita tidak akan habis-habisnya tentunya kalau kita bicara tentang kehebatan tubuh manusia yang Tuhan ciptakan. Allah yang Maha Kuasa.